Pagi itu kota kecil di kaki bukit masih hangat oleh embun. Matahari baru saja menyingkap tirai malam, melemparkan cahaya ke jalan-jalan sempit yang berderet rumah-rumah tua. Di sebuah rumah bata merah yang catnya mulai mengelupas, hidup seorang pria bernama Pak Harun. Usianya sudah menginjak 65 tahun. Rambutnya tipis, tangan kanannya berbekas garis-garis kerja, dan matanya menyimpan raut tenang yang kerap membuat orang lain merasa nyaman saat berbicara. Pak Harun hidup sederhana. Setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu, rutinitasnya berubah menjadi lebih sepi. Pagi-pagi menanak nasi, merapikan halaman kecil di depan rumah, dan mengunjungi warung kopi tempat tetangganya berkumpul. Rutinitas itu tak membuatnya murung. Malah baginya itu cara menghormati hari-hari yang tersisa, mengisi dengan hal-hal kecil yang berarti. Namun ada satu hal yang selalu membuat dadanya berdebar, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Namanya selalu menyambung pada kenangan tentang seorang perempuan yang dulu pernah ia cintai, namun tak bisa ia miliki, namanya Siti. Mereka bertemu pertama kali 40 tahun lalu, pada masa ketika kota ini masih berbau mesin jahit dan lagu-lagu lama diputar di toko kaset pinggir jalan. Siti bekerja di pabrik tekstil, pulang lebih awal untuk mengajar anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran. Wajahnya lembut, senyumnya muda, dan suaranya, meski hanya bergema sebentar, meninggalkan jejak hangat di hati setiap orang yang mendengarnya. Pak Harun, waktu itu masih muda, bekerja sebagai tukang kayu. Mereka sering bertemu di pasar, di masjid, di pangkalan angkot. Percakapan yang berawal dari ucapan basa-basi lama-lama jadi alasan menunggu hari. Namun hidup kadang tak adil pada kata bersama. Keluarga Siti menentang hubungan itu. Tak karena Pak Harun tak baik, tetapi karena nasib yang lain. Ayah Siti mendapat tawaran kerja di kota jauh. Sebuah kota besar yang memanggilnya untuk meninggalkan semua yang dikenal. Siti menuruti keputusan keluarga. Di hari terakhirnya di pasar, Siti menaruh sebuah buku kecil di tangan Pak Harun. "Untukmu," katanya singkat sambil menunduk. Mereka sepakat bertukar janji sederhana. Suatu waktu, jika takdir mengizinkan, mereka akan bertemu lagi. Waktu berlari. Kota berubah. Pabrik-pabrik tutup satu persatu. Rumah-rumah baru berdiri tegak menggantikan pohon-pohon tua. Surat-surat dan kabar yang dulu mudah dicari kini terputus. Siti menulis beberapa kali, namun jawaban yang diharapkan tak pernah datang. Berita yang sampai hanyalah kabar sekilas. Siti menikah dengan pria lain di kota jauh. Kehidupan adalah arus yang mesti dituruti. Hati muda Pak Harun patah, namun ia memilih menutupinya dengan kerja. Ia menikah, membangun rumah, dan hidup terus. Tapi ada sesuatu yang tetap, kenangan tentang Siti yang tak pernah pudar, seperti lampu kecil yang tak pernah padam di dalam rumahnya. 4 dekade berlalu sebelum percakapan yang mengubah segalanya datang lagi. Pagi itu, seorang wanita kurus berdiri di depan warung kopi sambil menggenggam sebuah tas kain. Ia menatap ke sekeliling dengan pandangan yang tampak asing namun akrab. Si pemilik warung menoleh, mengernyit karena penasaran, lalu menyapa. "Cari apa, Bu?" tanya bapak itu. "Saya mencari seseorang," jawabnya, suaranya lembut. Percakapan berlanjut, kabar beredar, dan seperti garis takdir yang kembali tersambung, nama Pak Harun disebut. "Katanya bapak tinggal di sini?" tanya wanita itu, ragu. Kabar itu sampai ke telinga Pak Harun lewat tetangganya yang baik hati. Jantungnya berdegup kencang, seperti kembali ke masa muda. Ia berjalan pelan menuju warung. Kakinya terasa ringan dan berat pada saat yang sama. Ringan karena ada kemungkinan. Berat karena takut terluka lagi. Ketika mereka saling bertatapan untuk pertama kali, setelah 40 tahun, waktu seolah berhenti. Wajah wanita itu tak lagi sama seperti foto-foto lama. Ada garis-garis halus di sekitar mata. Rambut yang dahulu hitam kini memutih di beberapa bagian. Dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Tetapi ada hal yang tak berubah. Cara ia menatap, penuh kehangatan dan sedikit keraguan. Seolah sedang memeriksa apakah kenangan itu nyata atau hanya bayang-bayang. Siti, itulah namanya. Ia tersenyum. Senyum yang sama yang menggetarkan hati Pak Harun 40 tahun lalu. Mereka duduk di bangku kayu depan warung, berbicara tentang hal-hal biasa. Cuaca, kondisi kota, kabar sanak keluarga yang tersebar kemana-mana. Tetapi di balik kata-kata sederhana itu, ada aliran cerita yang lebih dalam. Siti bercerita tentang hidupnya di kota jauh, tentang kerja yang keras, tentang kehilangan yang tak mudah diungkapkan, tentang suami yang meninggal beberapa tahun lalu, dan tentang rasa sepi yang kadang datang tak diundang. Pak Harun mendengarkan,
kadang mengangguk, kadang meneteskan air mata yang tak ingin diperlihatkan. Percakapan itu tak terburu-buru. Mereka punya waktu untuk menimbang kata-kata, menyusun ulang kenangan, dan merajut kembali keakraban yang pernah renggang. Di sela-sela obrolan, Siti mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Sebuah buku usang yang halaman-halamannya telah terlipat-lipat. "Ini buku yang kuberikan dulu," katanya sambil tersenyum malu. Pak Harun membelai sampulnya seperti menyentuh masa lalu. Di dalamnya terdapat coretan-coretan kecil, bait-bait puisi yang tak selesai, dan sebuah tanggal yang membuat napas mereka berdua tercekat. Sebuah hari yang dahulu pernah mereka pilih sebagai rencana bertemu, namun tak pernah terjadi. Malam itu, ketika lampu jalan mulai menyalak dan udara berubah menjadi dingin lembut, mereka berjalan bersama menelusuri gang yang sama, di mana mereka dulu sering menghabiskan waktu. Langit dipenuhi bintang jarang yang tak seberapa terang, namun cukup untuk membuat bayangan mereka panjang di jalan. Mereka berbicara tentang anak-anak dan cucu-cucu, tentang rasa bersalah yang dulu dirasakan, tentang kesempatan yang hilang. Di antara kata-kata itu, ada tawa kecil, ada air mata, dan ada keheningan yang penuh makna. Satu hal menjadi jelas, cinta itu tak harus benar-benar hilang ketika waktu memisahkan. Ia bisa tertunda, terkubur sementara, lalu muncul lagi saat musimnya tiba. Namun ada juga kenyataan lain yang mesti mereka hadapi. Usia yang tak lagi muda, luka-luka lama yang belum sembuh sepenuhnya, dan kenyataan bahwa hidup tak selalu memberi jawaban yang mudah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana muncul tanpa diundang. Apakah masih ada tempat bagi cinta baru? Apakah kedua hati itu masih mampu menyusun kembali janji yang dulu tak terpenuhi? Dengan pemandangan sederhana, dua sosok tua duduk di serambi masjid, menatap ke arah jalan yang mulai lengang. Mereka tak berjanji apa-apa. Yang mereka lakukan hanyalah berbagi cerita. Dan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, mereka membiarkan kenangan itu mengalir tanpa menahan. Di meja kopi kecil di samping mereka, buku lama terbuka. Di halaman terakhir, ada sebaris tulisan tangan yang nyaris pudar. "Jika takdir mengizinkan, kita akan menua bersama." Mereka membaca kalimat itu, lalu tersenyum, bukan karena segala hal menjadi pasti, tetapi karena kini mereka tahu, ada kesempatan untuk memilih lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan, tapi di hati Pak Harun dan Siti, waktu seolah berputar lebih cepat dari biasanya. Mereka mulai sering bertemu, tidak dengan rencana besar, hanya pertemuan sederhana di warung kopi, di taman dekat masjid, atau kadang di halaman rumah Pak Harun ketika sore menjelang. Setiap kali mereka berbicara, selalu ada rasa yang menggantung, antara rindu, canggung, dan juga takut. Siti sering datang dengan membawa sesuatu, pisang goreng hangat, roti buatan sendiri, atau sekadar bunga melati dari halaman rumah kontrakannya. "Biar rumahmu wangi sedikit," katanya sambil tertawa kecil. Pak Harun hanya tersenyum, tapi di matanya jelas terlihat kebahagiaan yang lama tak ia rasakan. Dalam diam, ia menyadari bahwa kehadiran Siti perlahan mengisi kekosongan yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan dan doa-doa panjang di malam hari. Namun, tak semua hal berjalan mulus. Kota kecil tempat mereka tinggal itu tidak pernah benar-benar diam. Berita tentang pertemuan dua orang tua itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa tetangga mulai berbisik. Ada yang berkata, kasihan almarhum istrinya. Baru juga 10 tahun meninggal, sudah dekat lagi dengan perempuan lain. Ada juga yang berbisik, sudah tua pun masih saja punya urusan hati. Pak Harun mendengarnya. Ia tidak marah, tapi setiap kata itu seperti jarum kecil yang menusuk diam-diam. Malam-malamnya jadi lebih panjang, pikirannya berputar antara rasa bersalah dan rasa bahagia yang ingin ia pertahankan. Ia tahu, mencintai di usia senja tidak salah, tapi ia juga tahu bahwa orang sering lupa, bahwa hati manusia tak mengenal usia. Suatu sore, Siti datang dengan wajah yang lebih murung dari biasanya. Mereka duduk di bangku tua di halaman. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan kecil. "Harun," katanya perlahan, "kau tahu apa yang orang-orang bilang tentang kita?" Pak Harun menghela napas. "Aku tahu, Sid, tapi aku tak peduli. Kita tak berbuat salah." Siti menunduk. "Aku juga tahu itu, tapi aku lelah mendengar bisik-bisik. Mereka bilang aku perempuan tak tahu diri, sudah tua, masih mencari perhatian laki-laki. Aku hanya ingin tenang." Pak Harun menatap wajahnya. Ada getir di sana. Ia ingin memeluk Siti, tapi rasa hormat menahannya. "Itanya vergenalemd. Siti, kita tidak perlu membenarkan diri pada siapapun."
Yang tahu hati kita cuma Tuhan. Siti mengangguk tapi matanya berkaca-kaca. Dalam benaknya, luka lama yang dulu belum sepenuhnya sembuh kembali terbuka. 40 tahun lalu, ia juga pernah mendengar kalimat yang sama dari orang-orang, bahwa cintanya pada Harun tak pantas, bahwa ia harus menuruti pilihan keluarganya, bukan hatinya. Dan kini, setelah 40 tahun, luka itu muncul lagi dalam bentuk berbeda. Hari-hari berikutnya, mereka jarang bertemu, bukan karena marah, tapi karena masing-masing memilih memberi ruang bagi pikirannya. Siti sibuk membantu di majelis taklim, sedangkan Pak Harun lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kayunya yang kecil. Tapi setiap kali sore tiba, mereka sama-sama menatap langit yang sama, dari tempat yang berbeda, dan bertanya dalam hati, apakah semua ini layak diperjuangkan lagi? Suatu hari, Pak Harun menerima kabar dari cucunya di kota. Anaknya ingin ia pindah dan tinggal bersama mereka. Ayah sendirian terus, kasihan. Di rumah kami lebih ramai, begitu katanya di telepon. Tawaran itu menggoda, apalagi usia Pak Harun memang sudah tak muda. Tapi pikirannya tertuju pada satu hal, Siti. Jika ia pergi, mungkin mereka tak akan pernah bertemu lagi. Sore itu, ia berjalan ke rumah Siti. Hujan baru saja reda, tanah becek dan udara beraroma daun basah. Siti sedang menyapu halaman, lalu tersenyum ketika melihatnya datang. Harun sudah lama tak kesini, katanya. Aku mau pamit, Sid, jawabnya pelan. Siti menghentikan gerakannya. Pamit kemana? Anakku di kota ingin aku tinggal bersamanya. Katanya aku sudah terlalu tua untuk hidup sendiri. Siti terdiam. Angin sore berhembus lembut, tapi suasana di antara mereka tiba-tiba terasa berat. Kapan kau berangkat? Tanyanya akhirnya. Mungkin minggu depan. Oh, hanya itu yang keluar dari bibir Siti. Mereka duduk di bangku bambu depan rumah, sama seperti dulu. Tak banyak kata, hanya keheningan yang menggantung di antara dua hati yang saling mengerti. Setelah beberapa lama, Siti berkata pelan, kalau begitu biarlah begini adanya. Mungkin memang takdir kita selalu bertemu di waktu yang salah. Pak Harun menunduk. Mungkin benar. Tapi aku tak ingin pergi tanpa kau tahu satu hal. Siti menoleh, menunggu. Aku masih mencintaimu, Sid. Dari dulu sampai sekarang tak pernah berhenti. Siti menatapnya lama. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya menemukan ruang untuk keluar. Aku pun begitu, Harun. Tapi cinta di usia kita bukan lagi tentang memiliki, kan? Kadang cukup dengan tahu bahwa seseorang masih menyimpanmu di hatinya. Malam itu mereka berpisah dengan pelukan singkat. Tak ada janji, tak ada air mata berlebihan. Hanya dua hati tua yang saling memahami bahwa kadang, cinta paling tulus adalah yang berani melepaskan. Namun hidup selalu punya kejutan. 2 hari sebelum keberangkatan, Siti datang membawa sesuatu. Sebungkus kecil berisi surat dan bunga melati kering. Untukmu, katanya menatap lembut. Baca nanti saja di perjalanan. Pak Harun menerimanya dengan tangan gemetar. Ia ingin berkata sesuatu tapi lidahnya keluh. Hanya mampu menatap punggung Siti yang perlahan menjauh di bawah cahaya senja, meninggalkan aroma bunga melati yang samar di udara. Malamnya, ia membuka surat itu. Tulisan tangan Siti masih sama seperti dulu, miring dan halus. Harun, jika kau membaca ini, mungkin kita sudah tak sempat bicara lagi. Terima kasih karena telah menemuiku, meski hanya sebentar. 40 tahun aku hidup dengan kenangan, dan kini aku bisa tidur tenang karena tahu bahwa kau masih mengingatku. Jangan bersedih. Aku tidak menyesal apapun. Cinta kita memang tertunda, tapi tidak pernah mati. Siti. Pak Harun menutup surat itu dengan air mata yang jatuh perlahan. Ia sadar, cinta yang tertunda 40 tahun bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Karena pada akhirnya, mereka telah menemukan kedamaian. Meski bukan dalam genggaman, melainkan di dalam hati. Dengan bayangan pagi di stasiun kecil. Pak Harun berdiri di peron, membawa koper tua dan surat yang terselip di saku bajunya. Kereta datang perlahan. Uapnya mengepul seperti napas panjang kehidupan yang terus berjalan. Saat pintu terbuka, ia menatap sekali lagi ke arah kota kecil tempat cintanya bermula, dan dengan langkah mantap ia naik ke kereta, meninggalkan masa lalu, namun membawa cintanya selamanya di dalam dada. Kereta melaju pelan meninggalkan kota kecil yang sudah menjadi saksi kisah hidup Pak Harun. Ia duduk di dekat jendela, menatap pemandangan sawah dan bukit yang semakin jauh. Di pangkuannya tergeletak koper tua dan sebuah amplop kecil berisi surat dari Siti yang sudah hampir lusuh karena sering ia buka. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Tentang masa lalu, tentang cinta yang datang terlambat, dan tentang apa arti hidup di usia senja.
Anaknya menyambutnya hangat ketika ia tiba di kota besar itu. Rumah anaknya jauh lebih ramai, dengan suara cucu-cucu yang berlari ke sana kemari. Di malam hari, rumah itu terang dan penuh tawa. Tapi di hati Pak Harun, ada ruang sunyi yang tak bisa diisi oleh siapapun. Setiap kali malam turun dan suara televisi mulai redup, ia membuka surat dari Siti lagi, membacanya perlahan, seolah setiap huruf bisa menenangkan rindunya. Hari-hari berlalu dengan tenang. Pak Harun membantu menjaga cucunya, menyiram tanaman di halaman, dan sesekali ikut mengaji di masjid dekat rumah. Tapi di sela-sela kesibukan kecil itu, ia tak pernah benar-benar berhenti memikirkan Siti. Ia sering memandangi bunga melati kering yang disimpan di dalam buku kecil peninggalan mereka dulu. Bau melati itu sudah hilang, tapi kenangannya tidak. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di taman depan rumah, seorang tetangga datang menghampiri. "Pak Harun, saya dengar Bapak dulu tinggal di kota kecil dekat Gunung Merbabu ya?" Tanya pria itu. Pak Harun mengangguk. "Ya, betul. Kenapa?" Pria itu berkata pelan. "Saya baru pulang dari sana, Pak. Ada kabar. Seorang perempuan bernama Bu Siti, yang dulu tinggal di daerah situ, meninggal minggu lalu. Waktu seolah berhenti." Napas Pak Harun tersangkut di dada. Suara burung-burung yang tadi ia dengar seakan lenyap. Ia tak langsung menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Pria itu melanjutkan. Katanya beliau sempat sakit beberapa bulan terakhir. Tapi sebelum meninggal, beliau menitipkan sebuah buku dan surat untuk seseorang bernama Harun. Saya tak tahu apakah itu Bapak. Tangan Pak Harun bergetar saat menerima paket kecil yang dibungkus rapi. Setelah tetangga itu pergi, ia membuka perlahan-lahan. Di dalamnya ada buku catatan tua dengan tulisan di halaman pertama. "Untuk Harun, kalau surat ini sampai padamu, berarti aku sudah pulang duluan. Tapi jangan sedih, karena aku menunggu di tempat yang tak lagi mengenal jarak dan waktu." Air mata jatuh di pipinya. Ia membaca halaman demi halaman. Isinya adalah kenangan Siti selama 40 tahun. Puisi, doa, dan catatan harian tentang rindu yang tak pernah padam. Ada satu halaman yang paling membuatnya terhenti. Sebuah puisi pendek. Ditulis dengan tinta samar. "Jika waktu memberi kesempatan, aku ingin menua di sisimu, bukan untuk mencintai lebih, tapi untuk membalas rindu yang tertunda." Hari itu Pak Harun tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di kamar, membaca ulang tulisan Siti, sambil memandangi foto-foto lama yang disimpannya di laci. Di foto itu, mereka masih muda, berdiri di depan pasar kecil dengan senyum yang canggung. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia lupakan. Cinta sejati tidak harus berakhir dengan pernikahan, rumah, atau status. Cinta sejati adalah keberanian untuk terus mengingat seseorang meski dunia sudah berubah. Beberapa hari kemudian, Pak Harun meminta anaknya mengantarkannya kembali ke kota kecil itu. "Aku hanya ingin melihat tempatku dulu sekali lagi," katanya. Perjalanan memakan waktu lama, tapi di matanya tidak tampak lelah. Ketika mobil memasuki jalanan sempit di dekat rumah lamanya, kenangan masa lalu menyerbu kembali. Suara Siti tertawa, aroma melati, dan sore-sore di warung kopi. Ia meminta anaknya berhenti di masjid kecil di pinggir jalan. Tempat ia dan Siti dulu sering duduk. Halamannya kini rindang, tapi bangku kayu tempat mereka biasa berbincang masih ada, meski sudah rapuh dimakan waktu. Ia duduk di sana, menatap langit sore yang mulai berubah jingga. "Aku datang, Sit," bisiknya pelan. Ia membuka buku catatan Siti sekali lagi, membacanya dengan suara lirih. Angin bertiup lembut, seolah mengantarkan jawab dari langit. Saat azan maghrib berkumandang, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tersenyum, bukan senyum sedih tapi senyum lega, seolah beban puluhan tahun telah terangkat. Malam itu, anaknya mendapati Pak Harun tertidur di bangku kayu itu. Buku catatan Siti masih terbuka di pangkuannya. Tapi kali ini ia tidur dengan damai. Tak lagi bernapas, wajahnya tenang. Seperti seseorang yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang. Keesokan paginya, kabar tentang kepergian Pak Harun menyebar ke seluruh kota kecil itu. Orang-orang datang melayat, mengenangnya sebagai pria baik yang hidup sederhana. Tapi bagi mereka yang tahu kisah cintanya, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Di tangan Pak Harun ditemukan secarik kertas kecil, tulisannya samar tapi masih bisa terbaca. "Siti, aku datang. Tak ada lagi jarak di antara kita." Anaknya menguburkan Pak Harun di pemakaman yang sama dengan Siti, di bawah pohon mangga tua yang menaungi pusara mereka berdua. Di atas makamnya, keluarga menaburkan bunga melati, sesuai permintaan terakhir yang pernah ia ucapkan. Sore itu, angin berhembus lembut di antara batu-batu nisan. Di atas dua makam yang bersebelahan itu, bunga melati jatuh perlahan,
seolah menyatukan dua nama yang sempat terpisah 40 tahun. Mungkin di dunia mereka tak sempat menua bersama, tapi di keabadian, cinta yang tertunda akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Dan di kota kecil itu, orang-orang masih sesekali berbicara tentang mereka. Bukan sebagai kisah sedih, tapi sebagai bukti bahwa cinta sejati tak pernah mengenal waktu. Sudah setahun berlalu sejak kepergian Pak Harun. Kota kecil tempat ia dimakamkan kini lebih ramai dari dulu. Banyak pendatang, toko-toko baru, dan suara kendaraan yang jarang berhenti. Namun, di sudut pemakaman yang rindang di bawah pohon mangga tua, masih ada dua makam yang selalu wangi bunga melati, milik Pak Harun dan Bu Siti. Setiap 2 minggu sekali, seorang perempuan muda datang membawa anak kecil. Dialah Lina, cucu pertama Pak Harun. Ia berusia 28 tahun, bekerja sebagai guru di sekolah dasar, dan sangat dekat dengan kakeknya semasa hidup. Lina selalu ingat bagaimana kakeknya suka bercerita tentang teman lamanya, yang bernama Siti. Seorang perempuan baik hati yang mencintai dengan cara yang lembut. Namun baru setelah kepergian sang kakek, Lina benar-benar memahami arti kisah itu. Ketika sedang membereskan kamar Pak Harun di rumahnya di kota, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto lama, beberapa surat, dan buku catatan yang berisi tulisan tangan Siti. Buku yang selalu dibawa kakeknya kemanapun. Awalnya Lina ragu membuka, tapi rasa penasaran menuntunnya. Malam itu ia membaca halaman demi halaman, dan semakin jauh ia membaca, semakin ia menyadari bahwa yang ia pegang bukan sekadar buku, tapi sejarah dua hati yang menua tanpa sempat bersatu. Tulisan-tulisan Siti begitu sederhana, tapi penuh makna. Ada catatan tentang hari mereka berpisah dulu. Hari ini aku pergi tanpa sempat berpamitan baik-baik. Aku berharap Harun tahu. Aku tidak menolak cintanya, hanya tak sanggup melawan nasib. Lina menutup buku itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap foto hitam putih di dalam kotak. Siti tersenyum malu di samping Pak Harun muda. Di situ, ia baru benar-benar memahami kenapa kakeknya selalu terlihat tenang di masa tuanya. Karena di balik kesederhanaannya, ada cinta besar yang ia simpan tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, Lina memutuskan untuk pergi ke kota kecil tempat kakeknya dimakamkan. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat yang sering diceritakan dalam buku harian itu. Ketika ia sampai di sana, suasana terasa aneh. Sepi tapi damai, seolah waktu berjalan lebih pelan. Di jalan dekat masjid kecil, ia melihat warung kopi tua. Papan namanya sudah kusam, tapi bangkunya masih sama seperti yang digambarkan dalam cerita. Pemilik warung, seorang lelaki tua bernama Pak Saman, menyambutnya ramah. "Kau cucunya Harun ya?" katanya sambil tersenyum. Lina mengangguk. "Iya Pak, kakek sering kesini," katanya. Pak Saman tertawa kecil. "Ah, ya, dia dan Bu Siti sering duduk di bangku depan itu. Kalau sore-sore, mereka minum kopi, ngobrol pelan. Orang-orang dulu suka heran, dua orang tua, tapi matanya masih seperti anak muda kalau saling pandang." Lina ikut tersenyum, meski dadanya terasa hangat dan perih bersamaan. Ia duduk di bangku itu, mencoba membayangkan apa yang dulu kakeknya rasakan. Angin sore bertiup lembut, dan di kejauhan, matahari tenggelam perlahan. Dalam keheningan itu, Lina berbisik lirih, "Kakek, aku mengerti sekarang." Beberapa minggu setelah pulang ke kota, Lina mulai menulis sesuatu. Ia menuliskan kembali kisah cinta Pak Harun dan Bu Siti dengan bahasa sederhana, berdasarkan surat dan buku catatan yang ia temukan. Ia tidak bermaksud menjadikannya buku besar, hanya sekadar catatan pribadi. Tapi semakin lama ia menulis, kisah itu semakin hidup. Ia merasa seolah kedua tokoh itu menuntunnya untuk menyelesaikan cerita yang dulu tak sempat selesai. Namun, ada satu hal yang menggugahnya lebih dalam. Kisah itu mengubah cara Lina memandang cinta dan waktu. Ia sendiri pernah patah hati. Kekasih yang ia cintai bertahun-tahun pergi menikah dengan orang lain. Dulu ia berjanji tak akan jatuh cinta lagi. Merasa semua itu hanya membawa luka. Tapi setelah membaca kisah kakeknya, ia mulai menyadari bahwa cinta bukan soal siapa yang dimiliki, tapi siapa yang tetap tinggal di hati, meski waktu dan jarak memisahkan. Suatu hari di sekolah, Lina bercerita kepada murid-muridnya tentang kisah dua orang yang mencintai dalam diam selama puluhan tahun. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah mendengar dongeng. Seorang anak kecil bertanya, "Bu guru, apakah mereka akhirnya menikah?" Lina tersenyum dan menjawab lembut, "Tidak, tapi mereka saling menemukan di waktu yang paling indah, saat keduanya sudah belajar memaafkan." Jawaban itu membuat kelas hening sejenak.
Lalu seorang murid lain berkata polos, "Berarti cinta nggak harus selalu bersama ya, Bu?" Lina mengangguk sambil tersenyum. "Iya, kadang cinta itu cuma perlu dikenang dengan doa." Malamnya, Lina menulis halaman terakhir dari catatan kisah kakeknya. Di akhir tulisannya, ia menambahkan kalimat sendiri. "Aku tak lagi takut pada waktu karena aku tahu cinta sejati tak pernah berakhir, ia hanya berubah bentuk. Seperti udara, seperti doa, seperti kenangan yang tidak bisa dihapus meski dunia terus berubah." Beberapa bulan kemudian, Lina memutuskan untuk menerbitkan kisah itu menjadi buku kecil berjudul Cinta yang Tertunda 40 Tahun. Ia tak menyangka buku itu akan mendapat sambutan hangat. Banyak orang yang membaca dan meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa melihat diri mereka sendiri di dalam cerita itu. Ada yang berkata, "Saya juga punya cinta yang tidak selesai." Ada pula yang berkata, "Cerita ini membuat saya berani memaafkan masa lalu." Bagi Lina, itulah warisan sejati dari kakeknya. Bukan harta, bukan rumah, tapi pelajaran tentang bagaimana mencintai dengan ikhlas dan setia, bahkan ketika waktu tidak berpihak. Suatu sore, ia kembali ke pemakaman itu lagi. Ia membawa 2 buku kecil, satu untuk diletakkan di makam Pak Harun, dan satu lagi di makam Bu Siti. Ia menaburkan bunga melati di atas keduanya, lalu berdoa dalam diam. Angin berembus lembut, daun mangga bergoyang perlahan, seolah ikut menyapa. Di tengah keheningan itu, Lina tersenyum sambil berbisik, "Kakek, Nenek Siti, kisah kalian tidak berakhir di sini. Cinta kalian hidup di hati banyak orang." Langit sore berwarna keemasan, dan di kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang. Lina menatap 2 makam itu sekali lagi sebelum pergi. Di hatinya ia tahu, kisah cinta yang dulu tertunda akhirnya telah menemukan bentuk abadi. Bukan di dunia fana, tapi di hati orang-orang yang belajar darinya. Dan dari generasi ke generasi, nama Harun dan Siti tetap disebut dengan hormat. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk pulang. 3 tahun telah berlalu sejak Lina menerbitkan buku kecil berjudul Cinta yang Tertunda 40 Tahun. Awalnya, ia hanya ingin menulisnya sebagai bentuk penghormatan untuk kakek dan perempuan yang ia cintai dalam diam, tapi takdir punya caranya sendiri. Buku itu tiba-tiba menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Bukan karena kisahnya tragis, melainkan karena kejujuran dan kehangatan yang memancar dari setiap halamannya. Di berbagai kota kecil, orang-orang membaca buku itu dengan mata basah. Ada yang mengaku menemukan keberanian untuk menghubungi cinta lamanya. Ada pula yang menulis surat untuk orang yang dulu pernah ia sakiti. Di media sosial, kutipan dari buku itu sering dibagikan dengan berbagai foto bunga melati dan senja. Lina tak menyangka, kisah cinta kakeknya yang sederhana bisa menyentuh begitu banyak hati. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Suatu hari Lina menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Surat itu dikirim ke sekolah tempat ia mengajar. Tulisan di amplopnya rapi, sedikit kaku, seolah ditulis oleh tangan tua. Di bagian depan hanya tertulis, "Untuk Lina Harun, cucu dari Harun bin Saidi." Lina membuka surat itu dengan hati berdebar. Di dalamnya ada selembar kertas kekuningan, berisi tulisan tangan yang halus tapi agak gemetar. "Anak Lina yang baik, aku membaca buku tentang kakekmu." Air mataku menetes saat mengenang kembali masa-masa itu. Aku bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang pernah mengenal Siti semasa muda. Namaku Fatimah. Kami dulu bekerja di pabrik tekstil yang sama. Aku ingin kau tahu sesuatu tentang Siti. Sesuatu yang mungkin tak pernah ia sempat ceritakan. Lina berhenti membaca sejenak. Napasnya terasa sesak. Ia melanjutkan dengan hati-hati. Siti pernah menyimpan sebuah kotak kecil yang selalu ia jaga. Di dalamnya ada surat-surat yang tak pernah terkirim. Surat untuk kakekmu. Ia menulisnya hampir setiap tahun, meski tak tahu harus dikirim kemana. Kotak itu dulu ada di rumahnya yang lama di Kampung Waringin. Rumah itu sekarang kosong, tapi kabarnya masih ada seseorang yang menyimpannya. Jika engkau ingin tahu lebih banyak tentang cinta mereka, pergilah ke sana. Surat itu berakhir tanpa tanda tangan, hanya satu kalimat terakhir. Beberapa kisah tidak selesai karena harus menunggu seseorang seperti kamu untuk menuliskannya. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Ia memandangi surat itu berulang kali lalu memutuskan. Ia akan pergi ke Kampung Waringin. Ia ingin menemukan kotak itu, bukan sekadar karena penasaran, tapi karena ia merasa seolah ada bagian dari jiwa kakeknya yang masih menunggu disempurnakan. Perjalanan ke Kampung Waringin memakan waktu lama. Desa itu terletak di pinggiran hutan kecil. Jalanan menanjak dan sepi.
Udara di sana segar, tapi ada kesan waktu yang berhenti. Setelah bertanya ke beberapa warga, Lina akhirnya menemukan rumah tua dengan dinding kayu yang sudah lapuk. Rumah peninggalan Siti. Seorang nenek berusia 80 tahun yang mengaku tetangga lama Siti, membuka pintu dan menyambut Lina dengan hangat. "Kau cucunya Harun ya? Wajahmu mirip sekali dengannya," katanya sambil tersenyum haru. Lina mengangguk pelan. "Saya datang untuk mencari sesuatu yang katanya milik Bu Siti. Kotak kecil yang disimpannya dulu." Nenek itu mengangguk pelan, lalu berjalan perlahan menuju kamar tua di belakang rumah. Dari bawah tempat tidur, ia menarik sebuah kotak kayu kecil berdebu. "Ini yang kau maksud," katanya. "Aku tidak pernah membuangnya. Siti menitipkannya padaku sebelum sakit." Katanya, "Kalau suatu hari ada seseorang bernama Harun atau keturunannya datang, berikanlah ini." Tangan Lina bergetar saat menerima kotak itu. Ia membuka dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa surat yang terikat pita merah, bunga melati kering, dan foto Siti muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Salah satu surat di atas bertuliskan tanggal tua, 21 Juli 1988. Ia membuka dan mulai membaca perlahan. "Harun, hari ini aku tahu kabar bahwa kau sudah menikah. Aku tidak marah, karena aku tahu kau pantas bahagia. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Setiap kali aku melihat langit sore, aku selalu membayangkan kita duduk bersama di bangku kayu itu. Aku menulis surat ini bukan untuk dikirim, tapi untuk menjaga agar kenangan itu tetap hidup. Mungkin suatu hari, entah kapan, seseorang akan membacanya dan tahu bahwa cinta kita benar-benar ada." Lina meneteskan air mata. Ia membaca surat demi surat, semuanya adalah ungkapan rindu, doa, dan penyesalan. Di surat terakhir, yang ditulis hanya beberapa tahun sebelum Siti meninggal, ada kalimat yang membuat dada Lina bergetar hebat. "Jika aku tak sempat menemuinya lagi di dunia, aku harap Tuhan mengizinkan kami bertemu di taman yang lain, di waktu yang tak punya akhir." Lina menutup kotak itu sambil menahan tangis. Ia tahu cinta seperti itu tak bisa dibuat-buat. Cinta yang tak memudar meski dimakan puluhan tahun, cinta yang bahkan kematian pun tidak bisa hapuskan. Sepulang dari kampung Waringin, Lina menulis kembali. Kali ini bukan kisah tentang kakeknya, tapi tentang Siti. Ia menamai naskah itu Surat dari Siti. Buku keduanya itu bercerita dari sudut pandang perempuan yang menunggu. Ia menulis dengan hati, mencampur surat-surat asli, dengan narasi lembut tentang kesabaran, kehilangan, dan doa yang panjang. Ketika buku itu terbit, sambutannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Banyak pembaca yang menulis pesan kepadanya, mengatakan bahwa mereka merasa seperti membaca kisah hidup sendiri. Ada seorang perempuan parubaya dari Surabaya yang menulis, "Terima kasih, Lina. Buku ini mengajarkanku bahwa menunggu bukanlah kelemahan, tapi bentuk cinta paling kuat." Dan di antara semua surat pembaca itu, ada satu yang membuat Lina menangis lama. Isinya singkat. "Aku adalah cucu dari sahabat lama Bu Siti, namanya Fatimah. Orang yang dulu menulis surat pertama untukmu. Nenekku sudah meninggal bulan lalu, tapi sebelum pergi, ia menitipkan pesan." Beritahu Lina, kisah Harun dan Siti akhirnya menemukan akhir yang indah. Mereka sudah dipertemukan, bukan di dunia, tapi di hati banyak orang. Beberapa bulan kemudian, Lina kembali berziarah ke makam kakeknya dan Bu Siti. Ia membawa 2 buku, Cinta yang Tertunda 40 Tahun dan Surat dari Siti, dan meletakkannya di antara 2 batu nisan itu. Ia menaburkan bunga melati seperti biasa, lalu duduk lama di bawah pohon mangga. Angin sore berembus lembut, dedaunan berjatuhan perlahan. Dalam hening itu Lina tersenyum. Ia merasa damai, seolah 2 jiwa yang dulu terpisah kini tenang di tempatnya masing-masing. Ia berbisik pelan, "Kakek, nenek, kisah kalian sudah sampai pada akhirnya. Tapi cinta kalian tidak akan berhenti di sini. Ia akan hidup di setiap hati yang masih percaya bahwa cinta sejati bisa menunggu meski 1000 musim berlalu." Langit sore berubah jingga keemasan, sinar matahari jatuh lembut di atas 2 pusara itu. Di antara bunga melati yang bertebaran, seekor kupu-kupu putih hinggap sebentar, lalu terbang tinggi ke arah cahaya. Dan di sanalah kisah mereka benar-benar menemukan bentuk akhirnya. Bukan di kepemilikan, bukan di pertemuan, tapi di keabadian. Cinta yang tertunda 40 tahun itu akhirnya tidak lagi tertunda. Ia telah pulang, menjadi doa yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sejak 2 buku tentang kisah cinta kakeknya terbit, kehidupan Lina Harun berubah perlahan.
Ia yang dulu hanya seorang guru sederhana kini sering diundang untuk berbicara di acara literasi, seminar, bahkan diundang ke beberapa kota kecil yang dulu pernah disinggahi kakeknya. Namun setiap kali berdiri di depan orang banyak, Lina tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia selalu berkata, "Saya hanya meneruskan cinta yang sudah ditulis Tuhan lebih dulu. Cinta yang tidak sempat menikah tapi abadi dalam doa." Ketenaran kecil itu tidak membuatnya lupa siapa dirinya. Tapi di balik semua kesibukan, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Keinginan untuk mencintai lagi. Selama bertahun-tahun Lina menutup hati. Ia pernah dikhianati, pernah berjanji untuk hidup sendiri saja. Tapi setiap kali ia membaca ulang surat-surat Siti untuk Harun, ada kalimat yang selalu menenangkan hatinya. Jangan takut mencintai, karena cinta bukan penyebab luka. Yang melukai adalah harapan yang tak diiringi ketulusan. Kalimat itu seperti mantra yang membuka sedikit ruang di dadanya. Suatu sore, setelah mengisi acara bedah buku di sebuah universitas di Yogyakarta, Lina bertemu dengan seorang pria bernama Raffi, dosen sastra yang membantu menjadi moderator acara. Raffi berusia awal 30-an, berwajah teduh, dan berbicara dengan cara yang tenang. Ia membaca kedua buku Lina dan berkata, "Tulisanmu tidak hanya menceritakan cinta orang tuamu, tapi juga mengajarkan bagaimana manusia berdamai dengan waktu." Percakapan mereka tidak berhenti di situ. Mereka sering berbalas pesan, awalnya membicarakan buku, lalu pelan-pelan membicarakan hidup. Raffi bercerita bahwa ia juga pernah kehilangan seseorang. Tunangannya meninggal karena sakit. Keduanya sama-sama memahami arti kehilangan. Sama-sama tahu bagaimana rasanya mencintai tanpa bisa memiliki. Dari situlah hubungan mereka tumbuh, tanpa paksaan, tanpa janji berlebihan. Beberapa bulan berlalu, Raffi datang ke rumah Lina. Ia membawa buku, bukan bunga. "Aku ingin mengenal keluargamu seperti aku mengenal kisah Harun dan Siti," katanya sambil tersenyum. Lina tertawa kecil. "Kalau begitu kau harus siap mendengar cerita yang panjang." Mereka duduk berjam-jam membicarakan masa lalu. Dan ketika Raffi membaca surat terakhir Siti di hadapan Lina, dia berkata pelan, "Cinta yang sekuat ini tidak boleh berhenti di makam. Ia harus diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup." Kata-kata itu menghujam hati Lina. Ia menyadari bahwa cinta kakeknya tidak datang untuk membuatnya sedih, tapi untuk mengajarinya mencintai dengan cara yang lebih dalam, lebih berani, dan lebih ikhlas. Beberapa waktu kemudian, Lina dan Raffi sering berkunjung ke makam Harun dan Siti. Mereka menabur bunga bersama, lalu duduk lama di bawah pohon mangga yang menjadi saksi banyak kisah. Suatu hari, Raffi berkata lembut, "Mungkin sekarang sudah waktunya cinta yang dulu tertunda, dilanjutkan oleh kita yang masih diberi waktu." Lina menatapnya lama, hatinya bergetar. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa takut lagi. Ia tahu, cinta tidak datang untuk menggantikan siapapun, tapi untuk meneruskan jejak yang sudah ditinggalkan. Dan di sanalah, di bawah langit senja dan aroma melati yang terbawa angin, dua hati yang dulu sama-sama patah mulai menemukan keberanian untuk membuka pintu cinta sekali lagi. Setahun setelah pertemuan pertama mereka di makam itu, hari pernikahan Lina dan Raffi tiba. Upacara digelar sederhana di halaman rumah yang penuh bunga melati. Wangi yang menjadi simbol dari kisah cinta yang dulu menuntun mereka. Tak ada pesta megah, tak ada musik keras. Hanya keluarga, sahabat, dan doa yang lembut. Di kursi barisan depan, dua bingkai foto diletakkan berdampingan, Pak Harun dan Bu Siti. Lina sendiri yang menaruhnya di sana, di bawah pohon mangga kecil yang ia tanam di halaman rumahnya. Ia menatap kedua foto itu dengan senyum yang bergetar. "Kakek nenek, cinta kalian sudah sampai. Hari ini, cinta yang tertunda itu akhirnya pulang." Raffi menggenggam tangannya pelan, seolah mengerti apa yang ada di pikirannya tanpa perlu kata. Ia menatap Lina dengan tatapan yang hangat dan penuh hormat. Bukan karena kecantikan, tapi karena ketulusan yang tumbuh dari luka. Saat penghulu membacakan akad nikah, angin berembus lembut. Bunga melati yang menggantung di langit-langit tenda berayun perlahan. Semua orang terdiam ketika suara Raffi mengucap ijab kabul dengan mantap. Dan pada detik itu, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa hadir. Seperti restu yang turun dari langit, seperti doa dari dua jiwa yang dulu tak sempat bersatu. Setelah acara selesai, Lina berjalan sendiri ke pojok taman kecil tempat ia menanam pohon mangga. Di bawahnya ia menaruh seikat bunga melati dan berbisik, "Kakek, nenek, terima kasih. Aku tahu sekarang, cinta sejati tidak pernah mati."
Ia hanya menunggu waktu untuk menemukan bentuk barunya. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Lina dan Raffi berjalan damai. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, mengajar, menulis, dan sesekali mengunjungi makam kakeknya. Setiap kali musim hujan datang dan aroma tanah basah bercampur wangi melati, Lina selalu merasa seperti ada yang menyapa dari jauh. Ia dan Raffi juga menulis sebuah buku bersama, gabungan dari kisah Harun, Siti, dan perjalanan mereka sendiri. Judulnya Cinta yang Pulang. Buku itu menjadi penutup dari trilogi kisah cinta lintas waktu. Kisah yang dimulai dari dua hati tua yang tak sempat bersatu, dan berakhir di dua hati muda yang belajar untuk mencintai lagi dengan keberanian dan doa. Pada halaman terakhir buku itu, Lina menulis satu paragraf yang menjadi pesan abadi dari seluruh perjalanan cinta ini. Cinta sejati bukan tentang seberapa lama dua orang bersama, tapi seberapa dalam mereka saling menjaga di dalam hati. Kadang cinta datang terlambat, kadang ia pergi terlalu cepat. Tapi selama ia lahir dari ketulusan, ia tak akan pernah benar-benar hilang. Karena cinta, seperti melati, akan selalu menemukan jalan untuk kembali pulang. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan kepulangan. Harun dan Siti mungkin telah pergi, tapi cinta mereka hidup dalam Lina dan Raffi, dan mungkin nanti dalam generasi berikutnya. Cinta yang tertunda 40 tahun itu akhirnya menemukan tempatnya, bukan di masa lalu, bukan di penyesalan, tapi di kehidupan yang terus berjalan, di hati-hati yang berani mencintai meski pernah terluka. Langit senja memerah di atas rumah mereka, bunga melati di halaman bergoyang pelan, seperti ikut tersenyum. Dan di antara angin yang lembut, seolah terdengar dua suara samar, suara Pak Harun dan Bu Siti, berbisik pelan. "Terima kasih, Lina, cinta kami sudah pulang."